Tadi saya udah sempat mention, background saya adalah arsitektur. Jadi ketika saya lulus, itu kebetulan orang tua saya, ibu saya sendiri tuh minta saya untuk membangun rumah kami gitu ya, renovasi rumah kami. Tapi pas mau, oke, saya udah desain, saya udah rancang dengan laptop gitu. Nah pas mau nyobain, mau bangun tuh bingung kayak mulai dari mana ya? Ini pasirnya harus berapa banyak ya gitu. Nyari tukangnya di mana, batakonya harus berapa banyak, rencana anggaran biaya harus gimana tuh saya nggak punya clue sama sekali, nggak bisa, pada akhirnya nggak bisa merealisasikan apa yang saya sudah rancang di laptop ke desain aslinya, ke dunia nyata gitu. Nah dari situ saya mencoba ngobrol ke teman-teman, kebetulan kan saya baru lulus, saya coba ngobrol ke teman-teman yang arsitek juga maupun yang jurusan lain, dan mereka mengatakan hal yang sama gitu, bahwa apa yang kita pelajari ini lama-lama di kampus kok nggak bisa langsung diterapin ya di industri, di profesional, di kantor gitu. Dan ngobrol lebih lanjut, akhirnya saya mulai mendapatkan validasi bahwa memang adanya gap antara apa yang kita pelajari di formal education dengan apa yang sebenarnya dibutuhin di industri, dibutuhin di kantor gitu. Makanya lingkaran hadir, lingkaran saya bikin untuk menyelesaikan atau menjembatani gap tersebut gitu. Dan itu 8 tahun lalu. Hari ini makin real problemnya, makin kekurangan tenaga kerjanya makin besar, kekurangan kapasitasnya makin besar, kekurangan woman founder makin banyak. Jadi teman-teman tetap semangat ya, harus melanjutkan bisnisnya 5-10 tahun ke depan gitu. Jadi makin banyak woman entrepreneur, woman founder lainnya gitu. Boleh nice. Sorry sebelumnya. Nah, ini ceritanya akhirnya saya dari tadi sudah validasi gitu ya, ngajaklah nyari ini handpick, nyomot-nyomot teman-teman dari circle yang berbeda-beda, dari lingkaran yang berbeda. Teman SMA, gue mau bikin bisnis nih gini-gini, lo mau ikut gak? Ayo ikut. Teman kuliah, teman main, teman organisasi gitu. Akhirnya berkumpullah kami, membentuk sebuah tim, dan ya kurang lebih akan jadi co-founder saya di hari pertama, di day one gitu. Dan kami bikin ideasi tentang lingkarannya, kemudian baru launching trial gitu, kelasnya itu di September 2014. Jadi kurang lebih 2-3 bulan proses ideationnya. Terus pas launching pertama gagal. gagal yang datang nggak ada, akhirnya ini terlihat ramai aja padahal mah itu temen semua gitu. Bikin dulu, datang dong acaranya, kasihan speakernya nggak ada yang datang gitu. Mungkin teman-teman Stellar relate ya. Kalau aduh pesertanya nggak ada, apalagi bahas masa itu ya, bayar dong 100.000, pokoknya 100.000 bayar, 100.000 buat ikutan belajar dari speaker yang keren ini. Nongkrong aja deh, buat kopi aja deh gitu kan. Itu susah banget nyari pesertanya. Pada akhirnya udah kita berenam ini udah ajakin temen-temen lo, yang penting rame, yang penting kita ngetes apa yang mau kita tes produknya. Jadi kita nyobain bikin kelas kan waktu itu, terus kita tes nih. Udah pada akhirnya pada datang, itu rugi 1 juta lah gitu kurang lebih buat nombokin makanan mereka karena nggak ada duit masuk kan. Itu tapi modal awal lingkaran, jadi saya bikin lingkaran 8 tahun tuh kurang lebih modal cuma 1 juta saja. Ya sama modal waktu dan wifi dan bergelas-gelas kopi itu ya. Nah dari situ tapi kita nggak berhenti di situ. Cara main kita ini gak works, gagal. Cara kita marketing juga gagal. Apalagi di masa itu belum ya apa yang kami lakukan tuh belum umum gitu loh. Kayak saya pernah ingat tahun pertama saya ke Surabaya ikutan Basya Market itu di Surabaya. Ada yang tahu kalau ada satu bazar yang lumayan kayaknya populer di Surabaya. Kami bikin workshop di situ. Terus pengunjungnya kan ya lihat-lihat doang, yang gitu kayak, "Halo Mas, ini apa ya Mas?" "Oh ini kami dari lingkaran Bu, ini kita lagi bikin workshop." Gitu. "Oh, workshop apa ya Mas?" Jadi industrinya belum ada sama sekali kan. Workshop aja masih ditanya itu apa gitu. Apalagi ngomongin edukasi, ngomongin self development itu masih belum ada di sana lah gitu. Nah dari situ kami cobain iterasi lagi, kami cobain lagi, validasi lagi. Baru September, Oktober, November, 2 bulan berikutnya kami launching. Terus kami lihat nih, oke, trennya saat itu 2014 tuh pas banget kopi lagi naik-naiknya tuh.
Indonesia beberapa baristanya baru menang award barista championship gitu. Nah akhirnya kami bikin kelas kopi kayak 2 hari itu langsung laku, langsung habis kelasnya. Bahkan itu jadi sebuah experience baru mungkin buat si yang datang, biasa datang coffee shopnya minum kopi, ini malah diajak bikin kopi sama baristanya, diajarin caranya, diajarin cara memilih bean kopi itu gimana dan seterusnya gitu ya. Nah itu yang akhirnya berhasil sukses gitu di akhir tahun 2014. Terus ya udah kita coba lagi seterusnya. The rest is history ya. Dan pada akhirnya kegiatan itu kami lakukan hampir setiap tahun atau setiap saat ketika Lintara mau launching produk. Jadi kita nyobain ke pasar tadi oke, tapi nggak oke yang kita kira. Ya udah habis cobain gagal, simpen dulu, nyobain lagi yang lain, nyobain program baru gagal. Kita nggak bilang 8 tahun sukses mulu, nggak mungkin ya. Saya juga banyak banget pelajaran diambil, ups and downs-nya juga, dan banyak sekali walaupun kami sudah eksis 8 tahun punya community base, gak bilang bahwa semuanya selalu terjual ludes juga enggak gitu. Jadi makanya pentingnya untuk memvalidasi, untuk ngobrol ke customer, karena itu yang akan kita lakukan sepanjang karir kita sebagai founder gitu ya, sebagai entrepreneur yang akan terus-terusan, gak boleh never settle gitu ya. Kalau udah berhenti kayak ini sesuatu yang kita bikin laku, kita nggak mungkin diem aja kan, kita akan mikir oke, what's next-nya kan, gimana cara bikin ini lebih laku lagi, atau gimana cara kita bikin produk lain yang selaku yang ini gitu kan. Jadi itu akan jadi selalu proses yang nggak berhenti. Jadi sabar-sabar ya. Semangat ya gitu, karena entrepreneurship is not a sprint, is a long marathon. Kalian mungkin akan dilihat dari kalian 10 tahun lagi masih kerjain apa yang kalian kerjain hari ini, tapi tentunya lebih besar, lebih berdampak, lebih banyak usernya dan seterusnya. Oke, nah ini sebenarnya boleh di next aja. Ada 5 tahap sederhana yang teman-teman bisa lakukan ketika kalian mau validasi idea baru, baik itu produk teman-teman bisnis sudah jalan maupun belum. Yang pertama, tentuin dulu tujuannya apa. Ide ini tuh tujuannya apa? Validasi ide ini tuh tujuannya apa? Apa yang mau kalian pelajari? Apa yang mau kalian validasi? Apakah marketnya? Apakah masalahnya? Atau produknya? Itu 3 hal yang bahkan cara validasinya beda ya. Dan kalau kita mau nyobain, kita punya produk, problemnya udah jelas, tapi kita mau ngetes, ini kita lempar ke anak kampus, yang ini cobain kita lempar ke wanita karir fresh grade baru lulus, yang ini kita coba lempar ke wanita karir 3-5 tahun misalnya. Nah itu akan kita lagi mencoba marketnya. Kalau nyoba problemnya ntar beda lagi. Kita ngelihat fokus ke satu market. Oh kita mau membantu ibu-ibu rumah tangga yang full time mom gitu ya, full time housewife gitu. Nah di situ kita lihat lagi, oke problemnya dia apa? Dia punya problem di anak, punya problem di suaminya, punya problem di rumah tangganya. Nah kita bisa lihat tuh problem mana yang mau kita tap, karena marketnya kita kunci gitu. Kalau produknya udah ada, ya tadi produk ini mau kita tapin ke market mana, ke problem yang mana. Jadi setiap faktor itu cara validasinya pun akan beda-beda pada akhirnya. Ketika kita udah tentuin goalsnya apa, tujuannya apa, kita masuk ke hipotesis, asumsi. Oke, saya sudah tahu saya ingin membantu kelompok usia A, umur sekian sampai sekian, ekonominya, SES-nya sekian sampai sekian, geografis sekian sampai sekian. Terus karena mereka memiliki masalah BCD, kita fokus ke yang B sama C aja misalnya. Nah, supaya sehingga produk kita bisa dipakai mereka untuk menyelesaikan masalahnya mereka. Itu kan asumsi ya. Banyak banget yang harus dites tuh. Mereka mau beli apa enggak, sebelum beli, cara mereka tahu kita punya produk ini gimana. Oh, mereka bersemayam di Instagram. Ya udah kita bikin lah di Instagramnya. Oh, mereka aktifnya setiap hari di Facebook. Ya udah kita bikin Facebook group supaya bisa ngobrol sama mereka. Supaya mereka tahu dulu. Setelah mereka tahu, mereka harus tertarik. Habis itu tertarik baru beli, panjang banget perjalanan. Nah itu harus dicobain semua dan di data gitu, di riset. Oke, kita nyobain ke Instagram, lakunya sekian, coba naik ke e-commerce, si hijau sama si oranye
lakunya sekian, yang di sini sekian gitu. Jadi itu yang coba nantinya kita ngetes asumsi kita atau hipotesis kita. Nah ini juga setelah kita udah punya hipotesisnya, kita hitung kurang lebih aja market size dan market share-nya. Jadi kalau kayak kita yakin, saya nih dulu waktu tadi saya mulai lingkaran, saya pribadi ngerasa kayaknya apa yang saya pelajari di kampus itu nggak bisa saya langsung terapin ya di dunia nyata. Itu kan problem saya sendiri ya. Apakah teman saya punya problem itu? Belum tentu. Makanya saya validasi ke teman saya. Oke, dari circle saya udah dapat 10 orang yang punya problem yang sama. Apakah 10 orang cukup? Enggak. Karena kalau kalian mau nge-serve banyak customer kan. Oke, berarti saya mau cari validasi lagi gimana supaya dapat 1000 orang yang sama. Bisa mulai pakai Google Trend, bisa baca-baca artikel dan seterusnya. Jadi itu pentingnya kita lihat market size-nya, seberapa besar orang yang mengalami masalah yang sama, seberapa besar potensi bisnis kita besar dan bisnis kita berkembang atau produk kita dibeli gitu. Maka itu pentingnya tahu, oke nih karena bisnisnya lingkaran adalah pendidikan, kami nge-serve fresh grads kurang lebih setahun itu per tahunnya ada 30 juta fresh grad se-Indonesia. Oke, itu target audiens besarnya. Tapi kan kami di Jakarta, kita kesini lagi di Jakarta, ya kurang lebih di Jakarta per tahunnya ada 3 juta fresh grad lah misalnya. Oke, itu adalah target audiens yang akan kita sasar. Problemnya berarti cukup besar karena dimiliki oleh 3 juta orang lainnya. Setelah kita udah punya tuh semuanya, udah siap nih senjatanya, baru kita melakukan eksperimen. Eksperimen seperti apa nanti kita bahas lebih lanjut, dan terakhir baru akan validasi. Nah ini yang pertama tadi sedikit tentang divine goal, gimana cara mendefinisikan ide kita. Yang pertama adalah ya tentuin problemnya, apa problem yang mau kita selesaikan. Kedua solusinya, apa solusi atau produk yang ingin kita buat untuk menjawab problem tersebut. Dan yang ketiga adalah fitur. Ini dari solusinya adalah bakso yang bisa dibawa di take away, karena biasanya orang makan bakso dibuka gitu. Jadi kita mau bikin bakso yang take away, jadi orang di mobil atau di jalan bisa makan. Nah fiturnya apa aja tuh dirinci tuh. Berarti kuahnya apakah, karena mikir lagi kan, yang paling susah untuk take away dari bakso adalah kuahnya, karena akan tumpah-tumpah. Gimana bikin kuah yang tetap kuah tapi gak tumpah? Gimana ya? Saya juga gak tahu ini. Nah, fiturnya kan dirinci gitu, kuahnya, dagingnya, baksonya berapa besar, satu mangkok isinya berapa banyak. Itu kan nanti akan kalian mulai tuning in gitu ya, mulai coba-cobain. 20.000 bakso berapa sih? 10.000, 15.000 dapat 5, orang mau nggak sih? Atau 6 atau dicampur, ada yang daging, ada yang tetelan, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Fiturnya nanti akan kalian develop sambil jalan kalian mengembangkan produknya gitu ya. Terus baru ngomongin tadi bisnis modelnya. Satu mangkok bakso ini akan dijual harga berapa? APP-nya berapa? Terus hitung lagi, beli gerobak, sewa tempat, bayar karyawan, bayar listrik, itu costnya berapa? Jadi margin margin bersihnya, margin kotornya berapa, margin bersihnya berapa? Kalau sehari saya bisa jual 2.000 mangkok, saya dapat berapa? Kalau mau dari 2.000 jadi 20.000, saya harus ngelakuin apa? Banyak banget kan yang bisa dilakukan, yang harus dipikirkan. Tapi mulai dulu dari yang pelan-pelan, yang mulai dulu. Oke, target pertama adalah bikin jual 20 mangkok bakso per hari, gitu dulu. Itu achieve, naikin lagi ke 200 naikin lagi ke 2.000 dan seterusnya. Tapi kita udah tahu dari awal goal kita apa, tujuan kita apa gitu. Baru terakhir tadi ngomongin price. Itu yang pertama adalah tujuan goal. Kemudian yang kedua adalah gimana kita bisa mendevelop asumsi atau hipotesis. Nah ini menarik nih. Asumsi yang harus dites itu yang paling kritikal. Biasanya saya tuh ngetes dari ekstrim ke ekstrim. Misalnya lingkaran mau bikin produk baru, saya akan nawarin ke orang yang nggak tahu lingkaran sama sekali, sama ke orang yang udah lebih dari 10 kali ikutan kelas lingkaran. Jadi ekstrim to ekstrim range usernya. Kenapa? Karena saya bisa tahu insight dari mereka yang di sini yang lingkaran apaan,
kita harus jelasin lagi dan seterusnya. Dia dapat oke deh kayaknya produknya kalau masih gini harus gini. Sama yang udah reguler nih, udah loyalisnya lingkaran gitu, kalau saya kasih ini feedback kamu apa gitu. Nah itu range itu ya tentunya teman-teman bisa tetap ngetes ke yang di tengah-tengahnya, yang belinya sekali, yang belinya sekali sebulan, atau yang baru follow Instagram tapi belum beli produknya, itu juga bisa dites. Tapi usahain setiap mengetes asumsi itu dari yang ekstrim, dari yang paling ekstrim ke yang paling ekstrim gitu ya. Boleh selanjutnya. Nah tadi ini sudah ngomongin tentang market size. Nanti lebih kompleks lagi mungkin ini untuk informasi aja. Ada istilahnya total addressable market, serviceable addressable market, dan juga serviceable obtainable market. Cuman poinnya tadi untuk mencari apakah yang merasakan problem yang saya rasakan ini banyak gitu. Gitu kalau lingkaran sendiri totalnya adalah kita menyasar para pekerja di Indonesia. Tapi nggak mungkin ya kita nge-serve langsung itu semua, kita bukan Gojek yang udah gede banget. Kita kecilin lagi dari 136 juta orang, kita mau fokus ke mana sih? Oh kita fokusnya ke informal worker aja deh. Itu ada 74 juta orang. Kecilin lagi kira-kira dari 74 juta orang itu berapa sih yang bisa kita serve? Paling ya ini idealnya at least kita punya user 3 juta dulu deh, itu cukup gitu. 3 juta dengan anak-anak muda umur 25 sampai 30 misalnya. Nah itu teman-teman nggak mesti sekompleks ini, tapi paling nggak kebayang kira-kira ada berapa sih calon user yang bisa kita, kalau kita berhasil nih jualan semuanya, itu ada berapa orang yang akan beli. Makanya kita atau bahkan lebih atau malah terlalu sedikit. Ketika problemnya terlalu sedikit, terlalu niche, terlalu spesifik, itu indikator bahwa kayaknya harus mulai gedein lagi, kayaknya harus mulai cari problem lain yang dirasain sama orang-orang yang lebih besar kayak gitu. Baru setelah itu kita bisa eksperimen dan merevisi eksperimen kita. Ada 3 hal tadi saya bilang, kalau misalnya kita mau memvalidasi problem itu bisa melalui interview atau survei. Kita bisa ngobrol satu one-on-one, atau bisa bikin forum group discussion, atau sesederhana kita survei. Ada customer yang datang ke toko kita mintain waktunya untuk ngobrol, atau kita kasih link untuk mereka mengisi survei form dari kita. Kalau kita mau bikin produk atau validasinya produk atau servisnya, yang pertama bikin MVP gitu, produk paling kecil, paling sederhana yang bisa dicobain sama target user kita. Kalau teman-teman produknya digital, biasanya tuh bikinnya landing page, website yang kayak lingkaran akan launching soon. Lingkaran itu apa? Nah kita lihat tuh dari situ berapa orang yang tertarik yang mengunjungi web atau landing page itu. Itu kalau produknya digital. Tapi kalau enggak, berarti cobain prototypingnya atau eksperimennya itu dengan ya kalian bikin hal terkecil dulu. Kalian punya ide untuk bikin clothing line khusus buat ibu-ibu hamil. Banyak banget tuh dari atasan bawahan, topi, dompet, tas dan seterusnya. Itu idealnya. Tapi waktu mulai cobain dulu yang paling kecilnya. Udah pasti ibu hamil, let's say kalau istri saya paling suka nyari adalah bajunya gitu kan. Cobain bikin bajunya dulu kalau gitu. Bajunya udah dicobain laku, baru habis itu kita dengerin dari mereka. Kamu ibu-ibu hamil ini butuh apa lagi sih? Paling susah nyari berikutnya adalah sepatunya nih. Oke, berarti bisa bikin sepatunya karena demand-nya atau permintaannya udah ada. Baru bergulir pada akhirnya kalian punya mom and kids gitu.